Di sebuah lembah yang dikelilingi bukit merah keemasan, berdirilah sebuah kampung bernama Al-Shifa. Kampung itu sunyi di pagi hari, hanya terdengar kicau burung dan aliran sungai kecil yang mengalir dari bukit. Di kampung itu tinggal seorang pemuda bernama Fatan. Orang tuanya petani sederhana, menanam padi, memelihara kambing, membuat pupuk kompos sendiri. Fatan sejak kecil punya rasa ingin tahu terhadap ilmu agama. Bahkan di usianya yang masih remaja, ia sudah membaca Al-Quran alih-alih ketika orang lain bermain atau tidur. Ia juga senang membantu guru ngaji di masjid sore hari, menyapu halaman, mempersiapkan sajadah, agar para jamaah yang datang merasa nyaman. Suatu hari, tiba kabar dari desa tetangga, akan diadakan musabakoh karya ilmiah Islam antar pelajar di wilayah lembah. Tema lomba, ibadah dan kehidupan sehari-hari, bagaimana Islam mengilhami setiap nawa kehidupan. Hadiahnya beasiswa pendidikan dan bantuan modal kecil untuk proyek sosial. Fatan tertarik, tapi dia ragu, dia belum pernah menulis karya ilmiah formal, bahasa tulisannya belum rapi, kemampuan presentasinya juga sederhana. Namun dorongan hatinya terus berkata bahwa setiap ilmu yang diperoleh harus dibagikan. Ia menghadap Ustadz di masjid, berbicara tentang keinginannya mengikuti lomba. Ustadz tersenyum dan berkata, "Fatan, Allah tidak melihat kamu hebat di depan umum, tapi Ia melihat hatimu yang bersih, niatmu yang tulus, usaha yang tak kenal lelah. Tulislah apa yang ada di hatimu, yang kau pelajari dari Quran dan Sunnah, yang kau lihat di kampungmu, tidak perlu besar, asal bermanfaat." Fatan terinspirasi, ia mulai mengumpulkan pengalaman, bagaimana orang tua bekerja dari pagi buta, bagaimana tetangga sedekah sedikit makanan jika panen gagal, bagaimana anak-anak kecil yang rumahnya jauh berjalan ke masjid di saat salat subuh. Setiap malam, ia menulis di meja kayu usang, lampu minyak remang-remang. Ayahnya kadang membawakan kopi kecil atau roti jagung agar Fatan tidak kelaparan ketika bekerja hingga larut malam. Ibunya menenun sambil menggenggam tangan Fatan, memotivasi agar tidak menyerah ketika menghadapi kesulitan. Fatan juga mendapat bantuan dari Sa'dah, teman sekolahnya. Sa'dah pandai merangkai kalimat dan memberi masukan, "Kalimatmu harus jelas, Fatan. Bukan semata indah-indah, tapi harus menyentuh hati." Dengan itu, Fatan memperbaiki draftnya, ia membaca kembali ayat-ayat Al-Quran dan hadits yang terkait, mengambil kutipan tentang kejujuran, amanah, kesederhanaan, bahwa Islam bukan hanya ritual tapi hakikat dalam tutur kata dan perbuatan kecil sehari-hari. Hari presentasi pun tiba. Aula desa hampir penuh dengan pelajar, orang tua, guru, dan beberapa tokoh agama. Fatan datang dengan kertas karya ilmiahnya dalam tangan, pakaian sederhana tapi bersih rapi, langkahnya sedikit gemetar. Ia berdiri di panggung, terdengar suara gemerisik, mulutnya kering, tapi ia memejamkan mata sebentar lalu membuka presentasi. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya berdiri di sini bukan karena saya yang paling hebat, tapi karena saya percaya setiap hati yang ikhlas dapat membawa perubahan yang nyata." Suaranya mulai mantap ketika ia menyebut contoh-contoh dari kampungnya, tentang ibu yang menanam padi sambil mengajar ngaji, tentang anak yang melangkah pagi agar sempat salat, tentang orang tua yang tetap bersedekah walau dalam kekurangan. Para juri mencatat, para hadirin terdiam mendengarkan. Presentasi Fatan bukan tentang efek suara megah atau slide indah, melainkan kejujuran hati, rendah hati, makna bahwa ibadah bisa menyatu dengan aktivitas harian. Setelah semua peserta selesai, pengumuman di pagi keheningan, nama Fatan disebut sebagai juara keteladanan, dengan penghargaan khusus, karya yang paling menginspirasi dan menyentuh. Beberapa orang menangis, beberapa tersenyum tertahan. Fatan terkejut, dadanya berdebar. Ia turun dari panggung, melihat ayahnya di barisan belakang yang matanya berkaca-kaca, ibunya menunduk bersyukur. Dengan hadiah dan beasiswa di tangan, kehidupan Fatan berubah sedikit demi sedikit. Ia boleh memperoleh kitab-kitab agama yang sebelumnya hanya bisa dilihat semata, ia bisa mengikuti kelas tambahan bahasa Arab dan menulis di malam hari tanpa takut kehabisan tinta atau penerangan. Namun ia tidak melupakan pangkalnya, saat kakinya telanjang di sawah, saat ibunya mengunyah sayur seadanya, saat tetangga berbagi roti sisa ketika panen gagal. Semua itu menjadi akar yang menguatkan hatinya agar tidak lupa diri. Fatan menggunakan modal bantuan untuk membangun perpustakaan kecil di kampung Al-Shifa. Rumah bambu tua di pinggir sungai diubah menjadi ruang baca.
Ia mengundang guru-guru dari desa tetangga agar datang memberi pelajaran membaca Al-Quran, menulis, dan diskusi ringan tentang Islam dan kehidupan. Orang tua pun membawa anak-anak mereka ke perpustakaan itu. Mereka duduk di tikar bambu, membaca, berdiskusi, mengaji. Ada yang membawa suling kecil, lalu dimainkan lembut setelah membaca ayat-ayat agar suasana hangat, agar belajar juga menjadi kenangan indah. Musim berganti, hujan datang, sawah kembali hijau. Fatan sendiri terus belajar, bukan hanya ilmu agama tapi juga ilmu dunia, sedikit bahasa Inggris, sedikit komputer di kota lewat kursus kecil-kecilan. Ia bekerja sambilan membantu perpustakaan kota ketika pulang liburan, agar pendapatnya tentang pengetahuan tidak terbatas. Ia juga menulis karya-karya kecil, cerita Islami untuk anak-anak kampungnya, tips hidup sederhana sejak kecil, menggabungkan doa dan usaha. Karyanya kadang dibacakan di masjid, kadang ditulis di dinding papan pengumuman desa. Suatu malam, ketika senja turun dengan langit jingga dan suara azan berkumandang dari Masjid Al-Shifa, Fatan duduk di serambi perpustakaan kecilnya. Angin lembut melewati celah bambu, membawa aroma tanah basah. Ia menatap bintang-bintang yang mulai muncul. Hatinya penuh syukur. Dia memanjatkan doa. Ya Allah, Engkau yang memberi cahaya dalam gelap, ilmu dalam kebodohan, kekuatan dalam kelemahan. Jadikanlah aku hamba-Mu yang amanah, yang menyinari orang lain dengan ilmu dan akhlak, bukan hanya untuk duniamu, tapi untuk akhiratku. Waktu terus berjalan, perpustakaan kecil itu makin disukai. Anak-anak kampung menjadi lebih rajin belajar, lebih terbuka tanya tentang arti hidup, tentang keajaiban ciptaan Allah, tentang kasih sayang sesama. Beberapa orang tua bahkan mulai menabung sedikit hasil pertanian agar bisa membeli lampu belajar bagi anak-anak yang gelap grafitnya saat malam. Ketika panen tiba, beberapa hasilnya disedekahkan untuk membiayai buku dan pakaian seragam bagi siswa yang masih kekurangan. Hari ketika Fatan membuat kajian kecil di masjid, ia berbicara di depan jamaah tentang bagaimana iman yang kuat dan karya kecil dapat berdampak besar. Ia menceritakan masa lalunya yang sederhana, kesedihan yang kadang datang, kegigihannya belajar. Meski suara tidak seindah penyanyi kota, tapi kata-katanya mengandung rasa kesungguhan, rasa bahwa di setiap peluh, di setiap langkah, ada pertolongan Allah yang tidak tampak. Di akhir cerita ini, Fatan melihat remaja-remaja kampung yang bermimpi besar, guru, penulis, ustadz, bahkan calon petani yang ingin panen baik agar bisa sedekah lebih banyak. Dan Fatan tahu bahwa bukan semua mimpi harus besar di mata dunia, cukup jika mimpi itu menjadikan hati lebih dekat kepada Allah, menjadikan hidup lebih berguna bagi orang lain. Ia tersenyum melihat lentera kecil di tangan anak-anak yang membaca di malam hari, lentera yang dibawanya sendiri satu demi satu.